Dialog di balik nisan. Setiap sore, ketika matahari mulai turun dan bayangan pepohonan memanjang seperti kain hitam yang ditarik pelan-pelan. Kakek itu datang ke makam nomor 17 di baris ketiga. Penjaga kuburan hafal langkahnya. Pelan. Sedikit menyeret kaki kiri. Berhenti sebentar di tikungan dekat pohon Kamboja untuk menarik nafas. Lalu lanjut lagi sambil membawa 3 benda yang sama setiap hari. Kursi lipat kecil, botol air dalam tas kain, dan koran yang dilipat rapi di ketiaknya. Namanya Pak Harun. Meski di tempat itu orang jarang memanggil nama. Mereka lebih sering saling mengenali dari siapa yang diziarahi. Ia tiba di depan nisan putih sederhana yang mulai kusam. Rumput liar selalu tumbuh kembali di sekelilingnya. Seolah tanah punya cara sendiri untuk melupakan batas-batas manusia. Pak Harun berjongkok perlahan. Tangannya gemetar ketika mencabut rumput satu persatu. Bukan gemetar yang tergesa, melainkan gemetar tua yang sabar. Ia mencubit pangkal batang, menarik pelan agar akar ikut terangkat. Kadang rumput putus di tengah, dan ia mendesah kecil seperti sedang kalah dalam urusan sepele. Bandel juga, gumamnya. Ia menaruh rumput-rumput itu di samping lutut, merapikan tanah dengan telapak tangan, lalu menepuk-nepuk permukaan makam seperti seseorang merapikan selimut. Sesudah itu ia mengambil kain lap dari tas, menyeka nisan dari atas ke bawah. Nama yang terukir di sana selalu ia usap paling akhir, dengan tekanan paling ringan. Rahmawati, istrinya. Setelah semuanya cukup bersih menurut ukuran hati seorang suami, Pak Harun membuka kursi lipat kecil. Engselnya berbunyi klik pendek. Ia duduk hati-hati, menurunkan badan perlahan seperti takut mengejutkan sendi-sendinya sendiri. Lalu ia mengambil koran. Suara gemerisik kertas memecah sunyi makam dengan cara yang ganjil. Tak sopan, tapi akrab. Seperti tamu lama yang tak pernah belajar mengetuk pintu. Pak Harun berdehem, membetulkan kacamatanya, lalu mulai membaca. Berita utama hari ini, katanya dengan nada resmi yang dibuat-buat. Harga beras naik lagi. Ia menoleh sedikit ke nisan. Kau pasti akan mengomel kalau tahu ini. Ia berhenti. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Seolah memberi ruang bagi seseorang untuk menyahut. Makanya, beli yang medium saja, jangan sok premium. Angin lewat di antara daun Kamboja. Pak Harun mengangguk pelan. Seakan jawaban itu benar-benar datang. Ia melanjutkan. Katanya hujan akan sering turun minggu ini. Jemuran orang serumah bisa bau apek semua. Jeda lagi. Ya, aku tahu. Dulu kau sudah bilang jangan jemur baju malam-malam. Kadang ia tertawa sendiri. Kadang bibirnya hanya bergerak tipis. Hari-hari lain membaca berita politik, kecelakaan, olahraga, bahkan iklan diskon toko bangunan. Tim kesayanganmu kalah. Jeda. Aku juga heran kenapa kau dulu bisa teriak-teriak nonton bola padahal tak paham aturan offside. Atau di pasar ada mangga harum manis murah. Jeda. Tidak. Aku belum beli. Lagi pula untuk siapa juga. Kalimat terakhir biasanya keluar lebih kecil dari semestinya. Pak Harun selalu membawa waktu ke makam itu dan membaginya menjadi potongan-potongan kecil. 5 menit membersihkan rumput. 20 menit membaca koran. Beberapa detik jeda untuk jawaban yang tak pernah terdengar. Dan sisa sore untuk diam. Dulu,
sebelum Rahmawati meninggal. Mereka punya kebiasaan yang sama setiap pagi. Pak Harun membaca koran keras-keras di meja makan. Rahmawati mengupas bawang atau melipat cucian sambil menyela. Beritanya itu-itu saja. Baca yang halaman belakang, ada resep. Politikus itu bohong lagi. Foto artis ini mirip tetangga kita. Kadang mereka berdebat soal tajuk rencana seolah nasib negara benar-benar menunggu keputusan dari dapur mereka. Rumah kecil mereka selalu penuh suara kertas di balik. Cangkir diletakkan, komentar yang tak diminta, dan tawa yang datang dari hal-hal remeh. Sesudah Rahmawati pergi, rumah itu menjadi terlalu sepi. Tidak ada yang memprotes cara ia melipat handuk. Tidak ada yang mengeluh garam kebanyakan. Tidak ada yang bertanya siapa perempuan di iklan sabun. Keheningan ternyata lebih berat daripada lemari jati. Maka ia membawa koran ke makam, supaya ada yang dibacakan, supaya dunia tetap sampai kepadanya. Supaya pagi-pagi yang dulu tidak benar-benar mati. Sore itu angin agak kencang. Halaman koran berkibar dan hampir lepas dari tangannya. Pak Harun menahan sudut kertas dengan jari yang kurus. Sabar, katanya refleks. Lalu ia tersenyum pahit. Itu kalimat yang selalu diucapkan Rahmawati kalau ia tergesa membuka koran dan membuat lipatannya rusak. Pak Harun membaca berita terakhir. Seorang anak menemukan dompet hilang lalu mengembalikannya. Ia berhenti. Masih ada orang baik rupanya. Jeda. Lebih lama dari biasanya. Matanya menatap lurus ke nama di nisan. Kalau aku hilang, katanya pelan. Siapa yang akan mengembalikanku ke rumah? Tak ada jawaban. Hanya daun Kamboja jatuh di pangkuannya. Pak Harun menunggu beberapa detik seperti biasa. Lalu beberapa detik lagi. Lalu beberapa detik yang mulai terasa seperti jurang. Tangannya bergerak lambat melipat koran. Gemerisiknya kini terdengar rapuh. Seperti tulang kering yang ditekuk hati-hati. Ia memandangi kertas itu lama sekali. Tiba-tiba ia mengerti sesuatu yang selama ini sengaja ia tunda. Bukan Rahmawati yang menunggu kabar dari dunia. Dirinya lah yang datang setiap sore untuk meminjam suara. Untuk berpura-pura masih punya seseorang yang bisa diajak mengomentari harga beras, hujan, sepak bola, dan kebodohan manusia. Koran itu bukan bahan bacaan. Koran itu jembatan terakhir. Sepotong kertas tipis yang menghubungkan dunia yang terus berjalan dengan satu nama yang sudah berhenti. Pak Harun berdiri susah payah, melipat kursinya, lalu meletakkan koran di atas makam. Besok aku bacakan lagi, ucapnya. Ia menunggu. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Kemudian mengangguk kecil. Seperti seorang suami yang baru saja menerima pesan paling penting di hari itu.